Ben dan Jody merupakan film bergenre action yang dibintangi oleh Rio Dewanto dan Chico Jericho. Film Ben dan Jody merupakan lanjutan dari kisah persahabatan dua barista filosofi kopi, yang mencoba melarikan diri dari kejaran para mafia tanah yang sudah menculik mereka di sebuah hutan rimba. Bagaimana kisah awal ini bermula? Yuk, simak alur cerita di episode awalnya. Sebelum memulai, video ini mengandung spoiler. Mumpung masih hangat ini kopi. Silakan diambil kopinya. Mumpung masih hangat ini. Silakan Pak diambil kopinya masih hangat. Oke. Cerita dimulai dari karakter bernama Ben, yang sedang mengikuti unjuk rasa untuk membantu para warga mengenai lahan mereka yang dirampas para mafia di kampung. Ia bersama dengan beberapa orang mencoba memblokir jalan akses masuk. Tak lama kemudian datanglah Pak Tua bernama Hasan, yang mengatakan bahwa pihak penggugat akan melakukan dialog dengan para warga pemilik lahan dan berharap bisa pulang ke rumah. Ben terlihat tidak senang mendengar kabar ini, karena jika semua warga pulang, maka tidak ada yang akan menjaga akses jalan ini. Tak berselang lama, datanglah dua mobil dengan puluhan orang di dalamnya langsung menerobos akses jalan yang diblokir, hingga akhirnya warga pun dipukuli. Menjelang malam hari, warga yang terluka berkumpul di dalam ruangan untuk diobati seadanya, dan Ben pergi keluar untuk mencari kendaraan ambulan agar bisa mengantar para warga ke puskesmas paginya. Di tengah perjalanan, Ben mendapat panggilan video dari Jody di Jakarta, yang membagikan tema baru untuk toko kopinya, dan mengundang Ben untuk datang. Namun saat Ben akan mengakhiri panggilan telepon, dia disergap dari belakang oleh dua orang tak dikenal. Beberapa hari kemudian, Jody yang sedang menunggu kedatangan Ben di tokonya, merasa cemas karena Ben tidak bisa dihubungi. Jody pun akhirnya mendatangi kampung halaman Ben. Namun, ia tidak bisa menemukan keberadaannya walau sudah dicari ke kantor polisi sekalipun. Saat Jody keluar dari kantor polisi, ia didatangi Pak Tua Hasan yang berkata ke Jody bahwa ia juga sedang mencari Ben, dan menyerahkan ponsel milik Ben yang mati total serta memberikan kartu namanya. Setelah itu, ia pun pergi meninggalkan Jody. Jody berusaha mencari tahu apa yang terjadi kepada temannya dengan membuka ponsel yang sudah dicas ulang, dan menemukan sebuah video berisi penculikan Ben oleh seseorang. Jody pun teringat dengan kartu nama Pak Hasan dan menelponnya, agar segera bertemu malam ini di kedai kopi. Namun, bukannya Pak Hasan yang datang. Jody malah melihat pelaku utama penculikan Ben sedang membeli sebungkus kopi di depannya. Adegan berubah menjadi dramatis ketika Jody mengikuti si penculik yang mengendarai motor dari belakang. Saat mereka memasuki perkebunan yang gelap, Jody ternyata langsung dihadang oleh salah satu penculik, yang ternyata sudah menunggunya dengan menodongkan pistol dan ia pun berakhir dengan disekap. Di tempat penyekapan inilah akhirnya Ben dan Jody bertemu, namun, mereka tidak disekap sendirian. Di sana juga terdapat beberapa warga yang ditahan, mereka dijadikan pekerja. Setiap pagi mereka harus bangun untuk memotong sampai mengangkut beberapa kayu dan memindahkannya ke dalam mobil. Siang hari, Ben dan Jody yang sedang istirahat makan, mencoba merencanakan sesuatu, yaitu menjadi peracik kopi bagi bos mereka bernama A. Tubir. Jody tahu kalau A. Tubir sangat suka dengan kopi. Ia berpikir jika mereka bisa mendapat kepercayaan A. Tubir, maka mereka bisa mendapat akses dan kabur dari sana. Malam hari, Ben mencoba mengikuti rencana itu dengan berkata ke bos Tubir kalau ia bisa membuat kopi super enak daripada buatan anak buahnya. Dari sinilah Ben mulai memperlihatkan keahliannya sebagai tukang kopi berpengalaman, dan tidak perlu waktu lama bagi mereka hingga akhirnya bos Tubir menyukai kopi buatan Ben, serta mendapat kepercayaannya. Usai kembali ke sel penahanan, dan membagikan beberapa kopi ke tahanan lain.
Ben dan Jody didatangi pria tua bernama Pak Hamid. Ia sempat mendengar percakapan mereka saat makan siang tadi, dan berkata bahwa ia bisa membantu Ben dan Jody melarikan diri. Sayangnya, Pak Hamid dan lainnya tidak bisa ikut, karena takut akan menghambat mereka. Tapi tentu ini riskan untuk mencapai jalan raya kecamatan. Kalau mau, saya bisa tunjukkan jalan pintas. Tapi rutenya agak sedikit. Pagi harinya, beberapa teman Jody yang dari Jakarta datang untuk mencari mereka, karena sudah beberapa hari tidak bisa dihubungi. Namun, hasilnya tetap nihil bagi mereka. Ben dan Jody sudah mulai melarikan diri malam hari, saat perhatian anak buah serta bos tubir sedang dialihkan oleh final pertandingan bulu tangkis. Saat itu bos tubir belum meminum kopi yang biasa disajikan Ben, hingga menyuruh anak buahnya membawa Ben. Namun saat ia mengecek ke dalam sel, ia tidak menemukan si peracik kopi. Dan akhirnya ia sadar kalau mereka sudah melarikan diri. Di dalam hutan, Ben dan Jody mulai dikejar oleh anak buah tubir dengan diberondong senjata api. Tapi mereka berhasil melumpuhkan satu anak buah tubir, dan mendapatkan senjata saat menjebaknya. Namun, naas, Jody sempat terluka di bagian perut. Ben dan Jody yang lolos dari pengejaran, bersembunyi di dalam goa di tengah suasana hujan dan gelap. Usai hujan reda, Ben membawa Jody yang sekarat dengan tanduk kayu yang dibuatnya. Mereka berusaha keluar dari hutan dengan mengikuti peta yang dibuat oleh Pak Hamid. Langkah Ben terhenti saat akses jalurnya terhalang batu besar. Karena kelelahan, ia pun beristirahat sejenak. Nasib baik ternyata masih bersama mereka. Ben mendengar suara aliran sungai, yang artinya ia bisa minum dan mungkin bisa selamat. Kegembiraan Ben terhenti ketika ia mendengar suara patahan ranting. Ben waspada, namun ia telat bereaksi, dan akhirnya ia dikepung oleh beberapa orang dengan menodongkan senjata berupa panah serta ketapel. Karena kalah jumlah serta merasa nyawa mereka terancam, akhirnya Ben menyerah dan mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah perkampungan yang dikelilingi hutan. Jody dibawa masuk untuk diobati, sedangkan Ben langsung pingsan kelelahan saat ingin diinterogasi. Setelah beberapa jam berlalu, Ben dibangunkan bocah laki-laki dan melihat Jody tengah diobati dengan pengobatan tradisional. Usai sadar, Ben langsung digiring ke sebuah rumah oleh wanita bernama Tambora untuk diinterogasi. Meskipun Ben sudah mengatakan kebenarannya, ia tetap dituduh pembohong dan mata-mata untuk mengawasi desa, terutama oleh Tambora, adik Rinjani, yang memaksa Ben untuk menceritakan kebenarannya. Ini tukang kopi dan Jody itu saudara saya. Lantas kenapa kalian bawa senjata dan temanku terluka, ha? Jawab! Rinjani termasuk wanita yang cerdas. Ia tahu kalau Ben menyembunyikan sesuatu. Terutama soal jalur pelarian Ben dan Jody, yang seharusnya mengarah ke kecamatan, bukan jalur arah sungai. Rinjani yang jago bela diri akhirnya sadar, dan mulai menghajar Ben hingga tersungkur ke lantai, membuat Ben mengakui kalau ia hanya mengikuti peta yang dibuat oleh pria bernama Pak Hamid. Rinjani terkejut mendengar nama Pak Hamid, dan memberi kabar ke Tambora serta warga lain, yang tidak lama kemudian diketahui bahwa Pak Hamid adalah ayah Rinjani dan Tambora. Tak lama kemudian Jody sudah siuman, dan bisa berjalan keluar bersama Ben untuk menikmati suasana di desa. Di malam harinya, Rinjani mengadakan pertemuan untuk membahas rencana penyusupan ke lokasi di mana Ben dan Jody disekap. Di tengah pertemuan itu, mereka dikejutkan oleh aksi pembakaran di salah satu gubuk desa, yang membuat mereka panik. Salah satu penduduk desa memberitahu Rinjani kalau pelakunya kabur ke arah hutan, dan Rinjani beserta Tambora pun mengejarnya. Rinjani mengeluarkan panah, dan langsung membidik salah satu pelaku, yang akhirnya membunuhnya. Pagi harinya, Jody yang jatuh hati mengenai alam dan desa di kampung ini akhirnya membulatkan tekad untuk membantu Rinjani, dan yang lainnya untuk menyusup ke lokasi, supaya bisa menyelamatkan Bapak Hamid, serta warga lain yang disekap. Ben yang awalnya menolak,
namun akhirnya setuju karena desakan Jody. Mereka mulai berangkat pagi hari dan sampai pada malam hari. Kalau kita berangkat besok pagi, kita bisa tiba tengah malam untuk mengintai dulu. Ben yang tak sabaran hampir saja mengacaukan pengintaian mereka, ketika dua penjaga pos melihat pergerakan Ben yang sedang berlari. Beruntung dua penjaga itu berhasil dilumpuhkan dengan mudah. Saat melakukan pengintaian dari dekat, Ben dan Jody terkejut melihat sosok Pak Hasan. Pria yang mereka kenal baik, ternyata bersekongkol dengan bos Tubir. Menjelang tengah malam, dan penjagaan di lokasi penyekapan mulai kendur. Rinjadi dan lainnya melumpuhkan beberapa penjaga, dan membebaskan bapaknya yang disekap bersama warga lain. Mereka hampir saja berhasil melarikan diri dengan mobil, yang sudah disabotase oleh Ben, Jody. Namun, seorang penjaga keluar dari tenda, dan mendengar suara mesin kendaraan. Kegaduhan terjadi, membuat semua penjaga yang sedang istirahat bangun dan mulai menembaki mobil yang dikendarai oleh Ben. Sayangnya, Rinjani, Tambora, Jody, dan Bang Jago tertinggal di tempat itu. Hingga membuat mereka terpaksa bertarung dengan bos Tubir dan beberapa anak buahnya. Di sini, pertarungan lebih banyak mendapatkan aksi silat atau ilmu bela diri dari Rinjani, Tambora, Bang Jago, dan bos Tubir. Namun, di akhir pertarungan, bos Tubir yang sedang mengarahkan senapan ke arah Jody, ditembak oleh Ben. Dan Ben pun ditembak oleh Pak Hasan dari belakang, yang menyebabkan Ben hampir tewas. Pak Hasan mendekati Ben dan Jody yang sedang terluka, dan berkata bahwa lebih menguntungkan jika bekerja sama dengan pihak mafia. Saat Pak Hasan mengalihkan mukanya ke Tubir, yang merupakan adiknya, ia langsung ditusuk oleh Ben, yang saat itu mendapatkan senjata tajam. Bang Jago yang sedikit terluka, mendapatkan mobil untuk membawa yang lainnya pergi selagi ada kesempatan. Dan di tengah pelarian itu, mereka pun sempat dikejar. Namun, akhirnya berhasil lolos serta keluar dari hutan menuju puskesmas kecamatan untuk menolong Ben yang terluka.